Jadi kalau terdapat kendala seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sigap teman-teman ya, karena lengah sedikit saja kalau untuk lalat buah ini perkembangbiakannya cepat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi dengan Mr. Kresek teman-teman ya. Kali ini Mr. Kresek akan melakukan penyemprotan dikarenakan hama sudah menyerang. Oke, kita sambil muter teman-teman ya. Ini saya udah panen 2 kali teman-teman ya, panen hijau. Ini udah panen hijau saya. Ini buahnya teman-teman ya. Mungkin yang di bawah juga sudah saya petikin. Nah ini dia teman-teman, kenapa saya melakukan penyemprotan ya, karena rawatan fase dewasa ini agak susah teman-teman ya kalau cabai keriting ini. Nah ini dia teman-teman kendalanya. Mungkin teman-teman sering mengalami busuk seperti ini. Nah ini nggak usah bingung teman-teman ya. Ini adalah lalat buah teman-teman, dia masih nempel. Ini pun ada ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat tanda-tandanya. Nah ini udah mulai kuning ini. Nah dipetik aja udah lepas dia teman-teman ya. Ini lalat buah guys. Nah ini ada, ini juga ada teman-teman ya. Tuh sama nggak teman-teman? Nah ini ada, ini pun ada juga. Ini busuknya lalat buah teman-teman ya. Saya akan melakukan pencegahan dan saya akan tutorialkan buat teman-teman. Jadi kalau terdapat kendala seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sigap teman-teman ya, karena lengah sedikit saja kalau untuk lalat buah ini perkembangbiakannya cepat teman-teman ya. Juga kalau lalat buah sudah meninggalkan larva di tanaman cabai ini teman-teman ya, dia meninggalkan larva atau telurnya di dalam buah ini. Setelah dia menjadi larva, kemudian dia keluar lagi menjadi kepompong dan dia menjatuhkan diri ke tanah kisaran tanaman cabai kita teman-teman ya. Nah dia akan menetas dan menjadi lalat buah lagi dan kembali lagi ke sini untuk meninggalkan atau berkembang biak teman-teman ya, meninggalkan telurnya atau berkembang biak. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau udah gini teman-teman, ini kelihatan. Ini dia udah keluar teman-teman ya, udah keluar dari cabai. Kalau lubangnya udah segede ini, dia udah keluar dari cabai. Nah, kalau yang belum keluar teman-teman ya, ini belum keluar teman. Ini belum keluar. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ini ada bintik di sini. Ini bintik ini teman ya. Ini disuntikan di sini telurnya teman-teman ya. Kelihatan. Nah ini dia masuknya lewat sini teman-teman, disuntikkan lewat sini. Oke, kita langsung saja teman-teman menggunakan bahan-bahan yang saya gunakan untuk menanggulangi lalat buah. Ikuti terus Mr. Kresek. Oke teman-teman ya, bahan yang pertama saya gunakan adalah Raiden teman-teman ya. Raiden ini berbahan aktif triazofor, racun kontak dan lambung teman-teman ya. Keunggulan dari Raiden ini teman-teman ya, dia dapat melumpuhkan atau dapat membunuh calon atau bakal larva dari lalat buah teman-teman ya. Jadi apabila ulat yang ada di dalam cabai ini teman-teman ya, ulat yang ada di cabai ini dia masih berbentuk telur, dia bisa mati atau tidak berkembang teman-teman ya, dengan menggunakan Raiden ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum pernah coba, boleh dicoba silahkan. Apabila belum pernah membuktikan, silahkan dibuktikan, karena selama ini saya menggunakan ini teman-teman ya. Memang dia betul disengat lalat buah, sengatannya sama di sebelah sini teman-teman ya, tapi buah kita ini dia tidak busuk teman-teman. Jadi bekas sengatannya ada, tapi larva atau telurnya itu gagal menetas teman-teman ya, dan buahnya utuh, tidak
tidak busuk seperti ini teman-teman ya. Ini keunggulan dari Raiden berbahan aktif Triazofor teman-teman ya. Silahkan teman-teman, kalau mungkin ada yang lebih bagus dari Raiden, silahkan teman-teman gunakan teman-teman ya. Nah, kita akan gunakan sedikit saja teman-teman, karena ini baunya cukup menyengat teman-teman. Sedikit saja, setengah tutup saya pakainya teman-teman, untuk tangki 14 liter air. Setengah aja teman-teman ya. Ini tidak saya tambahkan dengan ganda hasil daun dan ganda hasil bunga atau perkat teman-teman ya. Ini saya cuman air dan Raiden saja, karena apabila Raiden dosisnya terlalu tinggi teman-teman ya, itu dapat merusak daun teman-teman ya. Saya sering gunakan, makanya saya paham benar. Jadi Raiden ini kalau kita dosisnya terlalu banyak, karena dia panas teman-teman ya, daun ini akan berubah warnanya teman-teman. Makanya saya gunakan Raiden setiap ada kendala atau gangguan dari lalat buah saja teman. Apabila tidak ada gangguan dari lalat buah, saya nggak gunakan Raiden teman-teman ya. Saya kalau sudah tanaman sehat pasti saya biarkan saja, cuman perawatan biasa, siram air seperti biasa teman-teman ya. Ini udah banyak ini teman-teman, karena 2 minggu lebih nggak saya pegang ini. Yang kedua teman-teman ya, ini Canon ini insektisida sistemik dan kontak teman-teman ya. Ini berbahan aktif di metoat Canon ini teman-teman. Nah, untuk perbedaannya Canon dan Raiden teman-teman, ini kalau masalah bau teman-teman ya, ini dua-duanya baunya nggak enak sama sekali. Saya sarankan apabila teman-teman menyemprotkan atau menyeprai tanaman hortikultura seperti cabai, terus kubis dan lain sebagainya teman-teman ya, saya sarankan menggunakan masker teman-teman. Tapi untuk Raiden ini untuk aromanya masih kalah jauh dengan Canon ini teman-teman ya. Kalau Canon ini apa teman-teman ya, kalau kita terlalu banyak menggunakannya, kita pusing sendiri teman-teman. Makanya saya tidak pernah menyemprotkan Canon ini ke tanaman cabai saya. Oke teman-teman ya, ini saya pikir karena kita berbudidaya cabai, jadi kita juga harus memikirkan faktor kesehatan untuk konsumen kita teman-teman ya. Canon ini baunya sangat tidak enak teman-teman. Cara menggunakannya, karena ini cenderung dengan aroma, saya menggunakannya dengan cara digantung teman-teman ya. Saya gantungkan, jadi siapkan botol kosong terserah teman-teman mau botol aqua kecil mau apa. Nah, ini kita lubangin teman-teman ya, kita lubangin ini. Saya bikin 1, 2, ini 3 lubang teman-teman ya. Saya bikinkan 3 lubang. Jadi ini botol ini kita nanti isi air sedikit teman-teman. Nah, kita contohkan langsung teman-teman ya, kita aplikasikan langsung. Nah, cukup teman-teman ya. Ini juga terlalu banyak menurut saya, kita keluarkan dikit. Nah, gini teman-teman ya, kira-kira aja. Nah, nanti Canon ini teman-teman ya, kita masukkan tapi sedikit saja dosisnya teman-teman. Teman-teman nyari suntikan di tukang ayam, pakan ayam itu juga ada teman-teman ya. Mau di apotek juga nggak apa-apa. Baunya teman-teman ya, ini udah ada teman-teman ya, udah saya ini sedikit saja teman-teman, kelihatan dari kamera. Nah, kita suntikan sedikit aja, bebas teman-teman mau berapa mili. Saya gunakan suntikan besar karena suntikan kecilnya lupa saya teman-teman ya naruhnya, kira-kira saja teman-teman. Nah, ini Canon ini cenderung, kalau buat saya sendiri ini aroma teman-teman ya. Jadi apabila lubang ini tertiup angin,
baunya itu pasti menyebar ke sekitaran tanaman cabai. Jadi lalat buah enggan untuk mendekat, tidak mau untuk mendekat karena baunya dari kanon ini teman-teman ya, berbahan aktif dimetoat. Ini sebenarnya kalau kita semprotkan, dia cara kerjanya itu sistemik dan kontak lambung. Sebenarnya sangat efisien atau mungkin boleh dibilang ini seperti sistemik teman-teman ya. Bisa masuk ke dalam kultur jaringan tanamannya, tapi kan kita berpikir lagi ini kita akan di konsumen, diberikan kepada konsumen atau mungkin yang sering menggunakan sambal atau apa. Nah, ini untuk faktor kesehatannya saya selalu berpikirkan ke situ teman-teman ya. Makanya saya tidak pernah menyemprotkan kanon ini untuk tanaman cabai saya, tapi saya gantungkan di sekitaran tanaman cabai. Misalkan satu bedengan saya kasih 3 botol atau 4 botol gitu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman langsung aja atasnya ini kita ikat. Udah begini teman-teman ya. Ini karena anginnya besar, dia pasti angin ini nembus masuk ke dalam dan membawa aroma yang kurang enak ini pasti keluar. Jadi lalat buah itu kurang suka ke sekitaran tanaman cabai kita teman-teman ya. Ini kita boleh gantungkan di sini boleh, di ajir boleh, bebas teman-teman ya, yang penting di sekitaran. Nah, terus satu lagi teman-teman ya, apabila teman-teman menggunakan pemikat, usahakan pemikat itu jauh dari kebun teman-teman ya, jangan dekat dari kebun, paling enggak 50 meter dari kebun. Silahkan teman-teman memakai pemikat lalat buah, perangkap lalat buah yang aromanya sangat mengundang. Nah, kalau ini kanon ini buat mengusir, kalau pemikatnya itu biasanya dia mengundang, gunakan jauh dari tanaman cabai kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa membantu petani-petani cabai Indonesia. Salam sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.